Nah, untuk lokasinya sendiri, intervensi yang dilakukan oleh Arab Saudi di Yaman ini ya terjadi di Yaman sendiri di tahun 2015. Yaman ini merupakan suatu negara berbentuk republik di Jazirah Arab di Asia Barat Daya yang masih tergolong di dalam Timur Tengah. Nah, Yaman ini berbatasan dengan Laut Arab, sehingga kalau misalnya Arab ini mau mengintervensi, pasti ada faktor-faktor di belakangnya. Untuk mengetahui faktor-faktor di belakangnya, tonton terus videonya. Terima kasih. Nah, jadi siapa saja sih yang terlibat di dalam konflik Yaman ini? Yang pertama ada Arab Saudi dan negara koalisi dan Amerika Serikat. Yang kedua ada kelompok Houthi dan Iran. Yang ketiga ada Al-Qaeda dan Islamic State. Yang pertama itu Houthi. Houthi ini berasal dari wilayah utara Yaman dan menganut Zaidiyah, salah satu cabang dari aliran Syiah. Dianggap juga sebagai salah satu proksi dari Iran. Houthi ini juga dibantu oleh militer yang loyal kepada mantan Presiden Saleh dalam menduduki Sanaa. Aliansi Saleh dan Houthi ini juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjatuhkan pemerintahan Hadi, memberantas Partai Al-Islah, dan juga untuk mengontrol seluruh Yaman. Yang kedua itu koalisi Arab Saudi dan keterlibatan Amerika Serikat. Arab Saudi selalu menjadi pendukung pemerintahan Mansur Hadi. Keterlibatan komunitas internasional yang dipimpin Saudi didorong oleh alasan keamanan karena ditakutkan Yaman menjadi rumah bagi para teroris. Keterlibatan AS juga dibuktikan dengan ditemukannya serpihan senjata buatan AS pada saat intervensi yang dipimpin Saudi. Yang ketiga yaitu Iran. Iran masih belum jelas apakah terlibat dalam konflik di Yaman atau tidak. Tapi menurut Karakir, dia menjelaskan bahwa Houthi itu bukanlah proksi dari Iran. Kenapa? Karena pertama, perang proksi membutuhkan aktor eksternal yang mempengaruhi aktor internal. Dalam kasus Yaman, aksi Houthi muncul dikarenakan menginginkan akses terhadap hak politik, ekonomi, serta budaya. Kedua, konflik di Yaman bukanlah hasil dari rivalitas antara Saudi dan Iran, melainkan konflik dengan kepentingannya masing-masing antara pemerintahan Yaman dan kelompok termarginalisasi. Tetapi menurut Ramadan, ada juga faktor yang memungkinkan Iran untuk menjalin hubungan dengan Houthi, yaitu sama-sama Syiah, sama-sama anti-imperialisme, sama-sama anti-Amerika Serikat, dan sama-sama anti-Israel. Yang terakhir yaitu Al-Qaeda dan juga ISIS. Al-Qaeda dan ISIS ini memposisikan diri mereka sebagai anti-Houthi. Al-Qaeda melihat konflik sebagai salah satu kesempatan untuk mencap dirinya sebagai satu-satunya kelompok yang mampu membela Sunni Yaman. Keberadaan ISIS dan Al-Qaeda di Yaman juga bisa dibilang saling menguntungkan dalam mengontrol wilayah di selatan Yaman. Tapi di sisi lain juga kedua kelompok ini bersaing untuk menjadi kelompok yang paling efektif dalam menarik rekrutan, pendanaan, dan juga senjata. Arab Saudi menggunakan militer sebagai instrumen untuk melaksanakan intervensinya terhadap negara Yaman pada tahun 2015. Intervensi militer ini telah memaksa Arab Saudi untuk menggelontorkan dana sekitar 5,3 miliar dolar AS untuk diinvestasikan kepada sektor keamanan dan militer. Intervensi ini pun mengakibatkan salah satu krisis terbesar di dunia, yang mana pada 2 tahun terdapat 4.773 warga sipil yang meninggal dunia dan juga 8.272 lainnya terluka. Pada Agustus 2016, kerugian infrastruktur yang dialami oleh Yaman telah mencapai 14 miliar dolar AS. Yang mana kerugian tersebut mencakup 1.671 sekolah dan juga 3.652 klinik. Jadi pada saat itu Yaman sedang ada konflik, di mana konflik itu di mana warga sipilnya tidak percaya kepada dan ingin melengsarkan presiden pada saat itu, yang pada saat itu menjabat adalah Mansur Hadi. Karena ketidakpercayaan masyarakat ini, Mansur Hadi pun sempat mengeluarkan dia mengeluarkan surat pengunduran diri atau surat pernyataan bahwa dia mengundurkan diri. Tetapi dia memindahkan pemerintahannya dari yang awalnya di sana ke kota Aden. Karena itu pasti menimbulkan banyaklah spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Tetapi menurut negara Arab Saudi sendiri, yang sebagai di satu wilayah Timur Tengah, bahwa presiden yang sah, yang dianggap sah oleh Arab Saudi pada saat itu adalah tetap Presiden Mansur Hadi. Karena ini Arab Saudi mengirimkan utusannya untuk menemui sang presiden.
Dan akhirnya sang presiden dipindahkan pergi ke Arab Saudi, menetap di sana untuk sementara, dan Arab Saudi melakukan intervensi militer. Intervensi ini dilakukan oleh Arab Saudi untuk menyelamatkan posisi dari presiden yang dilengsarkan pada saat itu, yaitu Mansur Hadi, untuk mendapatkan kembali posisinya pada saat itu yang sedang dilengsarkan. Intervensi Arab Saudi di Yaman bermula pada Maret 2015, di mana pada tanggal 24 Maret 2015, Komandan Houthi Ali Al-Sami mengatakan bahwa ia akan menyerang kerajaan Arab Saudi. Keesokan harinya, pada tanggal 25 Maret 2015, Arab Saudi mengarahkan operasi militer yang cukup besar terhadap Yaman dengan tujuan untuk memberantas para pemberontak Houthi. Arab Saudi mengerahkan sebanyak 100 pesawat tempur dan 150.000 tentara dalam operasi militer tersebut. Hingga saat ini Arab Saudi masih mengintervensi Yaman. Namun, pada masa pemerintahan Joe Biden, konflik ini akan segera diselesaikan. Joe Biden menjelaskan bahwa ia tidak akan lagi mendukung operasi Arab Saudi di Yaman tersebut. Jika konflik ini benar diselesaikan pada 2021, maka konflik ini berjalan selama 6 tahun lamanya. Tepatnya pada tanggal 26 Maret 2015, Arab Saudi bersama dengan 9 negara koalisi mengumumkan dimulainya intervensi dalam bentuk operasi militer di wilayah Yaman. Adapun penggunaan kekuatan militer dalam intervensi ini adalah dikarenakan atas permintaan bantuan dari Presiden Abdul Aziz Mansur Hadi berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Pasal 51 Piagam PBB memperbolehkan penggunaan kekuatan militer baik secara individual maupun secara kolektif oleh negara anggota hanya apabila mereka menghadapi serangan bersenjata. Dalam kasus konflik Yaman sendiri, sebelumnya kelompok pemberontak Houthi telah melakukan kudeta dan berhasil menduduki ibu kota San'a, yang kemudian menyebabkan Presiden Mansur Hadi melarikan diri ke daerah Aden dan membentuk pemerintahan sementara di sana. Bagi negara-negara di sekitar Yaman, kemunculan kelompok Houthi ini juga menjadi sebuah ancaman bagi stabilitas kawasan karena kelompok ini beberapa kali melakukan peluncuran rudal lintas batas yang memasuki teritori wilayah negara sekitar Yaman, termasuk Arab Saudi. Pada pelaksanaannya, Arab Saudi dan 9 negara koalisi akhirnya melakukan serangan udara ke 9 dari 12 provinsi yang ada di Yaman. Meskipun Arab Saudi dan koalisi telah melakukan serangan udara secara besar-besaran, kelompok Houthi tetap berhasil mempertahankan kendali mereka atas sebagian besar wilayah Yaman. Upaya-upaya lain seperti blokade maritim, kemudian ada dukungan logistik kepada kelompok lokal anti-Houthi juga tidak kunjung membuahkan hasil. Sekian dari saya tentang instrumen militer dalam menggambarkan intervensi Arab Saudi dalam konflik Yaman pada tahun 2015. Halo, aku Afif. Halo, nama saya Farik. Halo, nama saya Aryon. Muhammad Arif Sidik. Alivia, Aksal.